A few moments later. Halo semua, selamat datang di podcast sosiologi kami hari ini. Kali ini, kelompok kami mau bahas topik yang paling sering banget kejadian di sekitar kita, yaitu konflik status. Aku Fahri Arkananta Limbong, di sini bertugas sebagai direktur di podcast ini. Dan aku Fabian Atala Riyadi sebagai host utama. Tentunya aku nggak sendirian, ada teman-teman aku di sini. Halo semuanya. Halo, aku Muhammad Zikir Harlangga, host kedua sekaligus moderator. Halo, saya Muhammad Hafiz Putra Herdian. Hari ini saya bahkan menjadi narasumber satu. Dan aku Muhammad Rafi Azam sebagai narasumber kedua. Lengkap banget bukan tim kita? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, narasumber satu. Bisa jelasin dulu nggak apa sih konflik status itu? Oke. Konflik status adalah pertentangan yang muncul karena perbedaan kedudukan atau peran sosial dalam masyarakat. Misalnya, seseorang merasa status sosialnya tinggi, dia rendahkan status yang dianggapnya rendah. Jadi intinya konflik status itu kayak rebutan posisi dalam interaksi sosial ya. Ya, betul sekali. Nah, biasanya siapa aja sih yang terlibat dalam konflik status ini? Bisa siapa saja, contoh di sekolah, guru dan murid, atau antar siswa. Di masyarakat, bisa antar tetangga, atasan dan bawahan di kantor. Intinya, setiap orang punya status sosial tertentu. Dan ketika ada perbedaan atau benturan, disitulah konflik status bisa muncul. Kapan biasanya konflik status ini muncul? Bisa kapan saja, terutama ketika ada momen yang menonjol, seperti pemilihan ketua kelas atau OSIS, atau pembagian tugas kelompok. Saja, terutama ketika ada momen yang menonjol yang status, misalnya saat pemilihan ketua kelas atau OSIS, pembagian tugas kelompok, atau bahkan di rumah ketika ada anak remaja yang merasa sudah dewasa, tapi orang tua masih menganggap anak kecil. Kayaknya banyak yang relate nih sama satu terakhir. Kalau tempatnya di mana? Biasanya di mana aja terjadi? Konflik status bisa terjadi di sekolah, rumah, organisasi, bahkan di dunia maya. Misalnya di sosial media ada orang yang merasa statusnya lebih keren karena punya banyak followers. Sekarang pertanyaan penting. Kenapa sih konflik status itu bisa terjadi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, perbedaan peran sosial. Yang kedua, kesenjangan kekuasaan. Yang ketiga, kurangnya penghargaan antar status. Contoh, anak merasa suaranya nggak pernah didengar orang tua, atau dalam organisasi, anggota merasa ketuanya terlalu otoriter. Wajar sih, kalau status nggak dihargai pasti bikin gesekan. Kalau sudah terjadi, gimana cara mengatasinya? Caranya, lakukan komunikasi terbuka, saling menghargai pesan masing-masing, jangan merasa lebih tinggi dari orang lain, belajar empati, coba memahami posisi orang lain. Jadi hari ini kita udah belajar bahwa konflik status itu nyata, bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Yang penting, jangan sampai konflik status bikin hubungan sosial kita rusak. Hargai status orang lain, dan pahami bahwa setiap orang punya peran penting. Podcast ini akan segera kami unggah ke YouTube kelompok kami. Jangan lupa like, share, dan ambil pelajaran dari obrolan kami hari ini. Atas nama seluruh tim, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.